Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita memulai ibadah kita pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai, memimpin dan memberkati ibadah kita pagi hari ini. Amin. Shalom jemaat sekalian yang berada di rumah. Kita bertemu lagi dalam ibadah kita di hari ini. Kita bersyukur kita boleh bertemu dengan awal bulan November dan tidak terasa ya segera akan Natal. Mari kita lepaskan semua beban hidup kita, masalah yang kita hadapi, dan kita mau sambut Dia hadir di dalam rumah kita, di tengah keluarga kita. Dia hadir di dalam hati kita, dan mari kita beri penghormatan yang terbaik. Mari kita sambut Dia. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus.
kita akan ada dalam doa pembukaan. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu atas waktu yang kau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Ampunilah kiranya dosa-dosa kami ya Tuhan. Layakkan kami untuk kami boleh memuji, menyembah akan Engkau. Roh Kudus surapi kami agar supaya di dalam ibadah kami, firman yang akan kami dengarkan senantiasa boleh membarui hidup kami, senantiasa boleh menolong kami untuk kami boleh hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai dengan pada akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu, kiranya Tuhan yang beranugerah di dalam ibadah kami sehingga kami boleh bersama-sama mendapatkan berkat rohani yang daripada-Mu saja ya Bapa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat sekalian. Saya mengingat Desember tahun lalu kita mulai baru pertama kali mendengar ada wabah virus corona ya. Dan tidak terasa kini sudah hampir setahun berarti pandemi itu dimulai. Dan sekitar 7-8 bulan kita beribadah di rumah. Bapak Ibu, kita sangat bersyukur. Kita ada saat ini semua karena kasih-Nya. Semua karena kemurahan-Nya. Mari Bapak Ibu bersama keluarga di rumah, kita boleh saling bersalaman satu dengan yang lain. Kita mau katakan penyertaan Yesus sempurna. Sangat luar biasa penyertaan Yesus untuk kita di hari-hari kita. Silakan Bapak Ibu boleh bersalaman kiri dan kanan. Kita mau ungkapkan terima kasih kita karena Dia sangat baik, teramat baik bagi kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sama-sama kita katakan, aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita katakan terima kasih.
Mari Bapak Ibu jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan ada dalam pengakuan dosa kita. Dalam sikap berdoa, mari kita renungkan kembali setiap dosa-dosa yang kita sudah lakukan, sengaja ataupun tidak, kita sadari ataupun tidak, melalui perkataan kita, perbuatan kita, pikiran kita. Seringkali kita mendukakan hati Tuhan. Sesungguhnya kita tidak layak menerima kasih dan kemurahan Tuhan. Tetapi Tuhan begitu mengasihi kita. Tuhan memberikan pengampunan untuk memulihkan kita. Bapak Ibu, mari kita belajar mengoreksi diri kita, melihat kembali kedalaman hati kita, melihat kembali ucapan-ucapan kita, melihat kembali tindakan-tindakan kita. Mohon ampun pada Tuhan. Akui setiap kesalahan dan dosa kita. Dan terimalah berita anugerah yang daripada Tuhan, yang tertulis di dalam Efesus 1 ayat 7-8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Mari kita terima dan hidupi berita anugerah itu. Kita tidak layak, tetapi kita ditebus. Kita diberi pengampunan. Dan kita dipulihkan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Kita naikkan sama-sama. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar pengampunanmu Tuhan. Betapa besar
betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. pengampunan yang kau beri, Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Jemaat sekalian dipersilahkan duduk. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita izinkan firman-Nya untuk berbicara kepada kita. Mari kita berikan hati kita yang seutuhnya untuk kita dipenuhi oleh firman-Nya. Kita akan mempersiapkan diri kita mendengarkan firman Tuhan dengan menaikkan pujian pribadi yang mengenal hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku
seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, Tinggal dalam indahnya dekapan kasih. tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, Tinggal dalam indahnya dekapan. tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk menerima dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur karena kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena penyertaan dan pertolongan Tuhan begitu sempurna bagi kami. Sehingga kami ada saat ini itu semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur secara pagi hari ini ya Tuhan. Kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh memuji dan mengagungkan Tuhan lewat puji-pujian yang telah kami naikkan. Dan di kesempatan ini kami bersyukur Tuhan masih memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk kami boleh mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Sebelum kami mendengar firman Tuhan, kiranya Tuhan melayakkan setiap kami. Kiranya Tuhan menolong setiap kami, memberikan hikmat kepada kami, pengertian kepada kami. Sehingga ketika firman Tuhan diberitakan, kami dapat mengerti firman-Mu. Kami dapat memahami firman Tuhan, dan firman Tuhan itu boleh bertumbuh di dalam hati kami. Dan hidup kami boleh berbuah di dalam anugerah Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Pakai hamba-Mu ya Tuhan. Sehingga lewat hamba-Mu firman Tuhan dapat disampaikan dengan baik. Dan itu boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami pada saat ini. Karena kami selalu rindu dan haus akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah upah dosa ialah maut. Untuk membahas tema firman Tuhan ini, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dari 3 bagian dari Alkitab. Yang pertama yaitu dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17 dan dilanjutkan dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24. Dan dilanjutkan lagi dari surat Roma pasal yang ke-6 ayat 23. Tapi Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini saya akan membacakan kepada kita semua secara khusus dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17 dan surat Roma pasal 6 ayat 23 saja. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan bagi kita. Kejadian pasal 2 ayat 15 sampai 17. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah engkau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Surat Roma pasal 6 ayat 23 berkata kepada kita begini. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang
kekal. Saya ulangi, surat Roma pasal 6 ayat 23 berbunyi kepada kita begini, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan yang melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, sebagai umat yang beragama, sesungguhnya setiap kita manusia secara universal tentunya sudah tahu, mengerti, dan paham tentang hukuman dosa yang kita lakukan di dalam kehidupan ini. Secara khusus di dalam iman kekristenan sangat jelas menegaskan dan menjelaskan kepada kita bahwa upah dosa ialah maut. Namun sangat disayangkan Bapak Ibu Saudara, walaupun pada umumnya manusia tahu akibat dosa itu adalah maut, tetapi masih banyak orang yang demikian terikat dengan dosa. Bahkan mereka enggan melepaskan diri dari ikatan dosa dan meninggalkannya. Yang menjadi pertanyaannya bagi kita bagian ini adalah, mengapa manusia itu enggan melepaskan dan meninggalkan dosa di dalam kehidupannya? Bapak Ibu Saudara, secara sederhana alasannya adalah sebab dosa sering kali hadir dalam bentuk yang indah dan menyenangkan di dalam kehidupan ini. Dosa seringkali membuat kita itu nyaman. Dosa seringkali memberikan kepuasan dan kenikmatan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Walaupun itu adalah sebuah jebakan yang mematikan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, maka tidaklah heran kalau kita berbicara tentang dosa dalam kehidupan kita manusia pada zaman sekarang ini. Dosa sudah dianggap sesuatu hal yang biasa dan tidak membahayakan bagi para pelaku-pelaku dosa. Bahkan justru dosa dirasakan membawa kenikmatan dan kebahagiaan dalam dunia ini. Oleh sebab itulah tidaklah heran kalau tindakan-tindakan dosa semakin hari semakin merajalela dan semakin hari semakin bervariatif bentuknya di dalam dunia ini. Dan yang paling membuat kita lebih heran lagi, di mana justru pada umumnya para pelaku dosa hidupnya semakin makmur dan seolah-olah hidup mereka semakin diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena dosa sudah dianggap biasa dan seolah-olah tidak ada konsekuensi bagi para pelaku dosa. Maka itu dari pembacaan firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, paling tidak ada 3 hal yang penting yang harus kita pahami sebagai umat percaya. Yang pertama yaitu apa itu dosa. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, di dalam realita kehidupan ini tidak dapat dipungkiri bahwa pemahaman manusia terhadap dosa sudah makin pudar, di mana dosa sering kali hanya disangkut pautkan dengan tindakan-tindakan kriminal yang bersifat keji dan kejam. Sedangkan tindakan-tindakan dosa yang tidak bersifat keji dan kejam dianggap sebagai sesuatu hal yang biasa dan lumrah untuk dilakukan di dalam kehidupan ini. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, dalam bagian ini kita sangat perlu memahami konsep dosa yang benar berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan menggunakan beberapa istilah untuk mendefinisikan tentang dosa. Dalam bahasa Ibrani yang paling umum dipakai adalah kata-kata. Sedangkan dalam bahasa Yunani yang dipakai adalah kata hamartia, yang berarti tidak tepat sasaran. Jadi Bapak Ibu Saudara, dosa itu adalah tindakan manusia secara perorangan ataupun secara bersama-sama yang menyimpang dari kehendak Allah dan hukum Allah.
Dan inilah yang dilakukan oleh nenek moyang kita yang pertama. Ketika pikiran mereka dan keinginan mereka telah menyimpang dari kehendak Allah. Dengan cara mereka ingin sama seperti Allah. Dan keinginan itu mereka refleksikan dengan tindakan nyata dalam kehidupan mereka. Dengan cara mereka melanggar hukum Allah. Di mana dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga diceritakan dengan begitu rincinya. Manusia itu mengabaikan perintah Allah. Mereka lebih mendengarkan tipu muslihat iblis daripada mendengarkan perintah Allah. Dan akhirnya mereka memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Yang Allah larang untuk tidak mereka makan. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, dosa bukan hanya sekedar tindakan kejahatan yang bersifat keji dan kejam saja. Namun dosa adalah segala sesuatu yang ada dalam aspek kehidupan manusia yang menyimpang dari kehendak Allah dan hukum Allah. Dalam arti Bapak Ibu Saudara, ketika pikiran kita, ketika perasaan kita, ketika perkataan kita, ketika keinginan kita, ketika tindakan kita dan lain sebagainya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah dan hukum Allah, itu menunjukkan sesungguhnya kita sedang berdosa terhadap Allah. Bapak Ibu Saudara, dalam poin ini kita diingatkan bahwa kita semuanya sesungguhnya tidak kebal dari dosa. Bahkan ada banyak hal yang kita buat dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang kita lakukan di dalam kehidupan kita yang tanpa kita sadari sesungguhnya kita sedang berdosa di hadapan Allah. Inilah dosa Bapak Ibu Saudara. Dosa adalah sesuatu yang menyimpang dan melanggar hukum Allah. Apapun yang ada di dalam kehidupan kita, apapun yang kita buat, apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, walaupun itu menurut kita baik secara manusia, tetapi kalau itu tidak sesuai dengan kehendak Allah, kalau itu tidak sesuai dengan hukum Allah, berarti kita berdosa kepada Tuhan. Ini yang pertama yang harus kita pahami Bapak Ibu Saudara. Yang kedua yang harus kita pahami adalah apa dampak dosa atau apa konsekuensi dosa bagi manusia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum manusia jatuh di dalam dosa, manusia dikatakan hidup begitu indah karena dunia yang diciptakan oleh Tuhan penuh dengan keteraturan dan keserasian satu sama lainnya. Di mana manusia dapat menikmati relasi yang baik dengan Tuhan Sang Penciptanya. Manusia dapat menikmati relasi yang indah dengan sesamanya manusia. Dan manusia juga dapat menikmati alam dan ciptaan Tuhan yang lainnya. Tetapi setelah manusia jatuh di dalam dosa, di mana dosa akhirnya merusak seluruh tatanan kehidupan manusia. Firman Tuhan sangat jelas memberitahukan kepada kita dampak dosa. Dikatakan karena dosa relasi manusia dengan Tuhan menjadi rusak. Karena dosa manusia menjadi musuh Allah dan berada di dalam hukuman Allah. Karena dosa dikatakan relasi antara sesama manusia menjadi rusak. Karena dosa manusia kehilangan damai di dalam kehidupannya. Dan karena dosa manusia menjadi budak dosa. Karena dosa manusia harus menderita di dalam dunia ini. Bahkan ada banyak lagi dampak dari dosa dalam kehidupan manusia. Namun yang paling mengerikan, dosa dikatakan membawa manusia kepada kematian yang kekal. Di mana firman Tuhan yang kita baca tadi sangat jelas berkata kepada kita. Secara khusus dalam surat Roma pasal 6 ayat 23 dikatakan bahwa upah dosa itu ialah maut. Maut artinya kematian kekal dalam neraka. Jadi upah dosa ialah neraka. Dan ini adalah hukuman dari Allah sebagai konsekuensi dari dosa manusia. Maka itu Bapak Ibu Saudara, dalam hal ini kita tidak boleh menganggap remeh terhadap dosa. Dosa adalah dosa.
Tidak ada yang namanya dosa kecil dan dosa besar. Tidak ada yang namanya dosa hitam atau dosa putih. Dosa tetap dosa yang akan membawa manusia kepada kematian yang kekal. Dan firman Tuhan dalam surat Roma pasal 3 ayat 23 sangat jelas juga mengatakan kepada kita. Sesungguhnya dikatakan semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, berarti saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya sesungguhnya sedang menuju kepada kematian yang kekal di dalam api neraka akibat dari dosa-dosa kita. Oleh sebab itu tidak ada hal yang dapat kita banggakan di dalam kehidupan kita. Karena tanpa anugerah Allah, sesungguhnya kita sedang menuju kepada kematian yang kekal dalam neraka. Maka itu jangan pernah kita meremehkan dosa di dalam hidup ini. Karena itu juga jangan pernah menganggap bahwa dosa kecil itu adalah hal yang biasa. Karena apa? Karena semua dosa sekecil apapun itu tetap akan membawa kita kepada kebinasaan. Dan jangan pula pernah kita kompromi dengan dosa. Sebab hal itu adalah kejijikan di mata Tuhan. Firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal 59 ayat 2 sangat jelas berkata kepada kita. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatan dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Bapak Ibu Saudara, dosa membuat kita mengalami banyak penderitaan di dalam dunia ini. Dosa membuat kita terpisah dari Allah. Dosa menggiring kita kepada kematian yang kekal dalam api neraka. Dan inilah konsekuensi dari dosa yang kita lakukan di dalam kehidupan manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam poin yang kedua ini, kita diajar supaya kita tidak meremehkan dosa itu sendiri. Karena dosa apapun itu, sekecil apapun, akan membinasakan kita dalam kematian api neraka. Bapak Ibu Saudara, di dalam poin yang ketiga, tetapi kita bersyukur karena ada anugerah Allah bagi kita manusia yang berdosa. Bapak Ibu Saudara, dalam bagian ini kita boleh belajar bagaimana kasih Allah dilimpahkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana anugerah Allah demi anugerah Allah itu diberikan bagi kita manusia yang berdosa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Allah menciptakan manusia yang pertama serta menempatkan manusia di Taman Eden. Di Taman Eden Allah memberikan suatu perintah kepada manusia supaya mereka dikatakan tidak memakan pohon pengetahuan yang jahat dan yang baik yang ada di Taman Eden itu. Namun dalam perjalanan waktu, manusia justru memilih untuk tidak taat kepada Allah. Dengan cara mereka memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat yang ada di Taman Eden pada waktu itu. Dan akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan narasi firman Tuhan, di mana jauh sebelum manusia berbuat dosa, sesungguhnya Allah telah memberitahukan kepada manusia tentang konsekuensi dari dosa itu sendiri. Dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 17 sangat jelas berkata kepada kita, tetapi pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, ketika manusia lebih memilih untuk berdosa ketimbang taat kepada perintah Allah, dengan kedaulatan Allah, dengan kuasanya Allah, sesungguhnya Allah bisa saja memusnahkan manusia yang pertama yang telah berdosa itu, serta menggantikannya dengan ciptaan yang baru. Tetapi hal itu tidak dilakukannya
kepada manusia yang berdosa. Di mana firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga memberitahukan kepada kita, Allah masih menyatakan belas kasihannya kepada manusia yang berdosa. Allah masih memberikan kesempatan kepada manusia untuk tetap hidup di dalam dunia ini dengan segala konsekuensinya. Dan Allah memberikan sebuah janji bahwa dari keturunan manusia akan lahir sang juru selamat, yaitu Mesias. Bapak Ibu Saudara, janji kedatangan Mesias terus menerus dikumandangkan dari generasi ke generasi, sampai pada akhirnya Allah menggenapi janjinya kepada manusia dengan lahirnya sang Mesias. Dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 berkata kepada kita, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, inilah kabar sukacita dari Allah kita. Untuk kita manusia yang berdosa, Dia telah berkenan berbelas kasihan kepada kita manusia. Dia telah berkenan hendak menyelamatkan manusia dari maut dengan cara Ia telah datang sebagai manusia dalam pribadi Yesus Kristus. Di mana Ia datang bukan untuk menghakimi kita, tetapi Ia datang untuk menyelamatkan kita. Firman Tuhan dengan jelas memberitahukan kepada kita, Ia rela mengosongkan dirinya menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba. Ia merelakan nyawanya ganti kita di kayu salib. Di atas kayu salib Ia membayar segala dosa-dosa kita, sehingga setiap kita yang percaya kepadanya tidak dihukum, tetapi diberi kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Kristus dalam kerajaan sorga. Maka benarlah yang dikatakan firman Tuhan dalam surat Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa itu ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, mari kita menerima kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus dengan cara kita percaya kepadanya, dengan cara kita beriman kepadanya, dengan cara kita menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita, dan dengan cara kita berbalik dari kehidupan manusia yang lama dan memberikan diri kita untuk dibaptis sebagai lambang bahwa kita telah menerima kematiannya. Percayalah kepada Kristus. Dia mengasihi kita, Bapak Ibu Saudara. Percayalah kepada Kristus. Dia adalah jaminan keselamatan di dalam kehidupan kita. Percayalah kepada Kristus bahwa Tuhan akan memberikan kehidupan yang kekal di dalam kehidupan kita. Dan selanjutnya, hiduplah di dalam Dia. Jangan di dalam dosa lagi. Bapak Ibu Saudara, dosa adalah dosa. Dan upah dosa itu adalah maut. Dan setiap manusia yang berdosa tidak dapat melepaskan diri dari hukuman dosa. Tapi kita bersyukur, Bapak Ibu Saudara, di dalam ketidakberdayaan kita menyelamatkan dari hukuman dosa, Tuhan boleh beranugerah kepada kita di dalam Kristus. Sehingga setiap kita yang percaya kepada Kristus tidak dihukum, melainkan diberi hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus dalam kerajaan sorga. Maka itu Bapak Ibu Saudara, sebagai orang yang telah percaya kepada Kristus, yang masih hidup di dalam dunia ini, jangan pernah kita kompromi dengan dosa. Jangan pernah kita menganggap remeh dosa. Jangan pernah kita bermain-main lagi dengan dosa. Mari kita sebagai anak Tuhan berjuang sedemikian rupa menjauhi dosa, bahkan menghindari dosa, dengan menjaga kekudusan hidup di dalam anugerah Allah. Tapi sebagai manusia yang lemah, mungkin ada waktunya kita jatuh, tersandung lagi. Jikapun itu terjadi di dalam kehidupan kita, bawalah dan akuilah itu di hadapan Yesus Kristus dengan hati yang bertobat di hadapan Allah. Dan percayalah, di dalam anugerah Tuhan,
Tuhan mengampuni dosa kita. Di dalam anugerah Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik dan memberikan kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, biarlah firman Tuhan ini boleh senantiasa menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur. Pagi hari ini firman Tuhan boleh mengingatkan kami kembali bahwa apa itu dosa. Mengingatkan kami kembali akan apa itu konsekuensi dari dosa. Dan kami boleh diingatkan kembali di dalam kehidupan kami yang berdosa. Di dalam kehidupan kami yang tidak berdaya untuk menyelamatkan dari kutukan dosa dan hukuman dosa. Kami bersyukur ada Tuhan yang berbelas kasihan di dalam kehidupan kami. Engkau boleh datang menjadi manusia di dalam pribadi Yesus Kristus. Menyatakan anugerah Tuhan. Engkau rela mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kami, untuk menebus dosa kami. Sehingga setiap kami orang yang percaya diampuni dari dosa-dosa kami. Sehingga setiap kami yang percaya kepada Tuhan Yesus mendapatkan jaminan kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan dalam kerajaan sorga. Oleh sebab itu Tuhan, sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang telah dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan. Selama kami hidup di dalam dunia ini. Ajar kami Tuhan untuk tidak kompromi dengan dosa. Ajar kami Tuhan supaya kami tidak menganggap remeh dosa itu sendiri. Ajar kami Tuhan untuk hidup di dalam kekudusan dan anugerah Tuhan. Dan ajar kami untuk hidup sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Tolonglah kami. Topanglah hidup kami, supaya kami di dalam hidup ini dapat hidup kudus dan memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, Evangelis Rison Effendi. Dan saat ini kita akan menyatakan pengakuan iman kita bersama semua umat percaya. Kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Jemaat kami undang untuk berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Saat ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita boleh mengumpulkan persembahan kita di dalam keluarga kita. Kita boleh membawanya ke kantor gereja dalam amplop. Atau kita bisa mentransfer ke nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita naikkan pujian Sejak Yesus di Hatiku. Ku ada perubahan yang ajaib sejak Yesus di hatiku. Jiwaku rindu pencerahan terangnya sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah sejak Yesus di hatiku. Bait yang kedua. Bahkan berjalan di tempat yang sesat sejak Yesus di hatiku. Meski banyak dosa namun Ia sucikan sejak Yesus di hatiku.
sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah sejak Yesus di hatiku. Bait yang ketiga. Bersama Tuhan di kota yang mulia, sejak Yesus di hatiku. Senanglah langkahku, ringanlah sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah sejak Yesus di hatiku. Saat ini kita akan ada dalam doa persembahan dan doa syafaat. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk persembahan dan memanjatkan beberapa pokok doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur. Anugerah Tuhan demi anugerah Tuhan. Kebaikan demi kebaikan Tuhan. Selalu kami nikmati di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur secara khusus pagi hari ini. Kami dapat menikmati kembali hadirat Allah lewat ibadah kami pagi hari ini. Bahkan kami boleh kembali diingatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Dan kami juga bersyukur Tuhan, di dalam ibadah ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami. Untuk kami boleh memberikan yang terbaik kepada Tuhan lewat persembahan. Kami berdoa Tuhan untuk persembahan yang telah kami berikan. Yang telah kami persiapkan untuk kami berikan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami. Kiranya Tuhan memakai setiap persembahan kami ini untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Untuk memajukan, mengembangkan segala pelayanan yang ada di Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon ini. Kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk setiap kami jemaat Tuhan yang sudah memberi persembahan. Atau mungkin yang belum sempat memberi persembahan. Kami berdoa untuk setiap kami semua tanpa terkecuali. Berkati kami Tuhan dalam kesehatan. Berkati kami Tuhan di dalam rumah tangga kami. Berkati kami Tuhan di dalam segala usaha dan pekerjaan kami. Berkati kami Tuhan dalam masa depan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Berkatilah setiap kami Tuhan. Di kesempatan ini juga kami berdoa. Menyerahkan untuk kehidupan setiap kami jemaat Tuhan. Di tengah-tengah situasi virus COVID-19 ini. Ada banyak hal yang membuat kami menjalani kehidupan penuh dengan kesusahan. Ada banyak hal yang membuat kami menjalani hidup ini penuh dengan kendala. Tetapi di dalam situasi yang sulit ini, kami tetap percaya bahwa ada Tuhan yang selalu menopang kami. Ada Tuhan yang selalu menyertai kami. Ada Tuhan yang akan selalu membawa kami kepada kemenangan. Oleh sebab itu Tuhan, di dalam situasi yang sulit ini, kuatkan dan teguhkanlah iman kami. Supaya kami tetap setia di dalam mengikut Tuhan. Supaya iman kami tidak goyah dalam situasi yang sulit ini. Dan di dalam situasi yang sulit ini Tuhan, berikanlah kepada kami kesehatan yang daripada Tuhan. Berkati setiap kehidupan kami. Berkati setiap pekerjaan kami masing-masing. Dan kami berdoa secara khusus Tuhan untuk jemaat kami yang mungkin saat ini ada yang sedang sakit. Bahkan yang mungkin juga ada yang sedang terkena virus COVID-19 ini. Tetapi kami tetap berdoa Tuhan. Di saat-saat kami sedang mengalami lemah tubuh karena sakit, apapun yang penyebabnya. Kami percaya Tuhan akan menolong kami. Tuhan akan memberikan penghiburan kepada kami. Tuhan akan memberikan kesembuhan kepada kami. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat kami yang sedang sakit pada saat ini. Kiranya Tuhan mengulurkan tangan kasih-Mu. Kiranya Tuhan menjamah sakit yang mereka alami. Kiranya Tuhan memulihkan sakit yang mereka alami. Berkati setiap obat yang mereka pakai. Berkati dokter yang menangani. Berkati suster yang menangani. Sehingga kesembuhan, pemulihan demi pemulihan boleh terus terjadi. Dan boleh memberikan kesehatan kepada kami yang sakit. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk proses pembuatan program gereja kami.
di tahun yang 2021. Kami berdoa untuk para majelis, untuk para rohaniawan. Kami berdoa juga untuk para pengurus komisi. Tuhan, berikanlah hikmat kepada kami semua. Tolonglah kami Tuhan di dalam kami mempersiapkan program, membuat program di tahun ke depan ini. Sehingga ketika kami merancang, sehingga setiap program-program yang kami sepakati, itu adalah program yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Yang sesuai dengan kebutuhan jemaat Tuhan. Sehingga setiap program yang ada yang kami buat boleh berjalan dengan baik. Dan boleh memajukan pekerjaan dan pelayanan Tuhan di tempat ini. Bahkan boleh memberikan pertumbuhan bagi iman jemaat-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kota Ambon. Kiranya Tuhan memberkati kota Ambon. Baik sistem pemerintahan, kiranya Tuhan menolong supaya semua dapat berjalan dengan baik. Perekonomian di kota Ambon Tuhan berkati. Biarlah perekonomian di kota Ambon ini tetap berjalan secara normal. Dan itu boleh memberikan kesejahteraan tersendiri bagi kami sebagai orang-orang yang ada tinggal di kota Ambon. Berkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Dan kami juga berdoa menyerahkan secara khusus Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di kota Ambon ini. Yang sudah membuka ibadah secara onsite. Kami berdoa Tuhan. Kiranya Tuhan menolong mereka, kiranya Tuhan menjaga mereka, kiranya Tuhan memberkati. Supaya setiap gereja-gereja yang telah ibadah secara onsite dapat berjalan dengan baik di dalam anugerah dan perlindungan Tuhan. Dan tentunya kami sebagai jemaat Tuhan yang bernaung di Gereja Kristen Kalam Kudus Ambon. Untuk ke depan tentunya kami pun akan membuka ibadah secara onsite. Oleh sebab itu Tuhan tolonglah kami. Baik para majelis, aktivis, bahkan hamba Tuhan. Di dalam mempersiapkan untuk ibadah secara onsite. Sehingga ketika kami membuka ibadah secara onsite. Itu adalah waktu yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kami boleh menikmati ibadah seperti kala biasanya. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kami serahkan sekali lagi kehidupan kami. Kami serahkan sekali lagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami pertaruhkan bangsa dan negara kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Dengar doa kami, jawablah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Selamat sumber berkah. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita menjalani kehidupan kita sepanjang minggu ke depan ini. Dan menghidupi kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga firman Tuhan itu boleh senantiasa menuntun hidup kita. Dan hidup kita boleh senantiasa memuliakan Tuhan. Dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.
jemaat dipersilakan duduk. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.